Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi di bab yang pertama semester genap, yaitu makanan dan sistem pencernaan. Apa yang dimaksud dengan makanan? Makanan ini adalah bahan di luar obat yang mengandung zat gizi yang dapat dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga dapat berguna bagi tubuh. Apa yang menjadi syarat makanan yang sehat? Makanan sehat itu pertama mudah dicerna. Jadi tidak semua makanan dapat dicerna dan perlu kita perhatikan bagaimana tingkat pencernaannya. Kemudian higienis atau makanan itu bersih, bebas terhadap kuman. Bergizi dan seimbang artinya harus disesuaikan dengan usia maupun dari aktivitas. Makanan itu juga berkalori sesuai kebutuhan tubuh. Tentunya setiap tubuh manusia itu berdasarkan aktivitas maupun usia. Nah, sekarang bagaimanakah fungsi utama makanan? Fungsi utama makanan itu antara lain sebagai sumber energi atau zat pembakar, di mana lewat proses respirasi, makanan tersebut akan diuraikan untuk menghasilkan energi, dan energi ini digunakan dari berbagai metabolisme tubuh. Yang kedua, pertumbuhan dan pemelihara jaringan tubuh. Ini kita bisa dapatkan dari makanan yang mengandung protein yang membentuk jaringan baru, mengganti sel-sel yang rusak, serta mencegah jaringan mudah mengalami kerusakan. Yang ketiga, zat pengatur, yaitu mengatur metabolisme tubuh, dan ini didapatkan dari buah-buahan atau makanan yang mengandung mineral. Zat pelindung, yaitu melindungi tubuh terhadap kontaminasi, pencemaran, dan juga melindungi tubuh terhadap patogen atau kuman, dan lain-lain. Di dalam makanan terdapat zat makanan berupa antara lain ada karbohidrat, lemak, protein, garam mineral, vitamin, dan air. Nah, dari keenam zat makanan ini bisa kita kelompokkan yang berdasarkan karbohidrat, lemak, protein ternyata dia adalah kelompok makronutrien, yang artinya zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Kenapa dibutuhkan dalam jumlah besar? Karena menghasilkan energi. Kemudian kelompok ini dapat dicerna, artinya untuk bisa menunjukkan fungsinya, dia harus diawali pencernaan, sehingga mudah diserap dan bisa menunjukkan fungsi dari karbohidrat, lemak, protein. Nah, apa fungsinya? Itulah yang bertindak sebagai penghasil energi. Jadi zat makanan yang menghasilkan energi itu adalah karbohidrat, lemak, protein. Lalu yang kelompok yang kedua. Kelompok kedua adalah mikronutrien, artinya zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun perlu kita memperhatikan kebutuhannya setiap hari. Nah, kemudian yang kedua, sifatnya adalah zat makanan ini tidak perlu dicerna atau dalam kata lain langsung diserap oleh usus halus dan sifatnya larut dalam air. Karena dia bersifat larut dalam air, maka begitu gampang untuk diserap oleh usus halus. Dan fungsinya adalah mengatur dan menjaga metabolisme tubuh. Nanti udah bisa kita bayangkan 6 zat makanan ini dari segi kelompoknya, yaitu makronutrien, mikronutrien, lalu dari segi pencernaannya, dan dari segi peran dari zat makanan. Nah, sekarang kita ulas satu persatu mengenai zat-zat makanan. Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah banyak dijumpai yang berasal dari tumbuhan, karena karbohidrat itu merupakan hasil fotosintesa. Ada 3 kelompok
dari karbohidrat yang sudah pernah kita bicarakan sewaktu membahas tentang sel, yaitu senyawa kimia di dalam sel. Tiga kelompok itu antara lain ada monosakarida, yang artinya karbohidrat yang memiliki satu gugusan gula, disakarida memiliki dua gugusan gula, dan polisakarida memiliki banyak gugusan gula. Nah, bagaimanakah sumber karbohidrat? Sumber karbohidrat itu ada yang disebut dengan istilah glukosa. Glukosa kita peroleh dari buah-buahan, terutama anggur. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi anggur, berarti banyak mendapatkan glukosa. Ada fruktosa. Fruktosa dari kata fruit, yaitu umumnya didapat dari buah-buahan, bahkan dari madu. Sukrosa ini dikenal dengan gula pasir dari tebu, bit, buah-buahan, serta sayur-sayuran. Ada laktosa. Laktosa ini berasal dari susu. Ada galaktosa melalui proses pencernaan susu. Ada maltosa. Maltosa terbentuk pada proses pembuatan bir. Ada pati, yaitu dari biji-bijian, kentang, singkong, tetelan rambat, buahan yang masih bersifat mentah, serta sayuran, kacang polong-polongan, dan buncis. Glikogen adalah sumbernya dari hati hewan serta otot hewan. Karena glikogen ini adalah golongan polisakarida yang terdapat pada tubuh hewan. Selulosa adalah zat yang tidak dapat dicerna sehingga dibutuhkan dalam tubuh untuk menghasilkan proses pencernaan yang lebih baik dalam membantu proses gerak peristaltik pada usus besar. Nah, inilah yang kita dapatkan dari biji-bijian, sayuran, serta buah-buahan. Nah, sekarang kita ulas bagaimanakah fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi, di mana sumber energi ini bisa menyumbangkan 4,1 kilokalori atau setara dengan 17 kilojoule. Nah, berperan sebagai pengatur metabolisme lemak, yaitu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna untuk menghasilkan keton yang bersifat racun. Lalu menghemat protein. Jika sudah terpenuhi karbohidrat, maka energi itu tidak perlu lagi diambil dari protein. Namun jika kekurangan karbohidrat, maka protein akan digunakan untuk menghasilkan energi, sehingga ini akan mengganggu proses penyempurnaan fungsi protein, mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian membantu pengeluaran feses. Itulah yang sudah kita singgung, karbohidrat mengandung selulosa yang tidak dapat dicerna, sehingga akan membantu proses pembuangan feses. Nah, bila kelebihan karbohidrat, hal ini akan terjadi konversi karbohidrat menjadi lemak. Jika lemak meningkat, inilah yang menyebabkan obesitas. Jadi obesitas ini adalah kelebihan berat tubuh serta akan mengganggu metabolisme tubuh. Nah, timbulnya kelainan pada usus di usia lanjut. Nah, di usia lanjut akan sangat sensitif terhadap karbohidrat. Jadi pada umumnya orang-orang yang hidup di kota pada prinsipnya memakan nasi yang sudah disempurnakan, artinya tidak bersifat natural lagi. Nah, kemudian diet kaya karbohidrat ini akan menyebabkan kurangnya nutrisi esensial lainnya. Nah, bagaimana bila kekurangan karbohidrat? Bila kekurangan karbohidrat, maka lemak akan dirubah menjadi energi. Sehingga hal ini menyebabkan
banyaknya diproduksi keton sehingga muncullah yang disebut dengan ketosis. Artinya tubuh keracunan terhadap zat keton yang berasal dari lemak yang berlebih atau kekurangan karbohidrat. Nah, kurangnya karbohidrat dan lemak ini menyebabkan protein akan digunakan untuk menghasilkan energi serta hambatan pertumbuhan karena pertumbuhan sangat dibutuhkan dalam pembentukan sel-sel baru. Itulah pasti membutuhkan protein yang tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di sini. Inilah sumber dari karbohidrat, dari umbi-umbian, ya, kacang-kacangan, kentang ya, dan gandum. Nah, sekarang yang kedua adalah lemak. Lemak ini berupa gabungan gliserol dan asam lemak, ya, membentuk jaringan lemak dan umumnya diperoleh bentuk asam lemak. Asam lemak ini ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh. Kalau asam lemak jenuh ini umumnya diperoleh dari hewani atau disebut dengan lemak hewani atau gaji. Dan ini kita dapatkan dari sapi, kambing, unggas, dan kelinci. Dan juga zat-zat makanan seperti telur, susu, dan lainnya. Ada asam lemak tak jenuh, adalah asam lemak yang umumnya diperoleh dari biji tumbuh-tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak biji kapas, dan minyak jagung. Nah, sekarang bagaimanakah fungsi lemak bagi tubuh kita? Fungsi lemak bagi tubuh kita juga sebagai sumber energi lebih efektif karena dia menghasilkan lebih banyak kalori, yaitu 9 kilokalori atau setara dengan 37 kilojoule. Lemak juga bertindak sebagai perlindungan, seperti perlindungan terhadap suhu yang dingin, perlindungan terhadap organ-organ tubuh yang sensitif, ya, yaitu melindungi tubuh terhadap benturan. Lalu mencegah tubuh terhadap kehilangan panas. Hanya orang yang gemuk lebih rentan atau lebih tahan terhadap suhu yang dingin. Nah, juga mencegah timbulnya rasa lapar. Jadi orang banyak mengkonsumsi lemak, ini memperlama munculnya rasa lapar. Jadi dengan adanya lemak, maka lemak ini akan digunakan untuk menghasilkan energi. Dan juga membangun jaringan tubuh, karena jaringan tubuh yang tersusun atas banyak sel, di dalam sel juga terdapat lemak. Nah, juga sebagai penyedia vitamin larut lemak. Jadi ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jadi dengan adanya lemak ini, maka vitamin-vitamin yang larut dalam lemak dapat diangkut ke bagian tubuh yang membutuhkan. Lalu menghemat protein sebagai sumber energi. Lalu sebagai pelumas dalam pengeluaran feses. Jadi lemak juga akan membantu proses pengeluaran feses, yaitu bertindak sebagai memperlancar keluarnya feses. Memberi kelezatan makanan. Jadi dengan mengandung lemak tersebut akan meningkatkan selera makanan dibandingkan makanan yang kurang lemak. Nah, lemak ini dibutuhkan antara 20-30% dari kebutuhan energi total. Sehingga lemak ini perlu diperhitungkan dalam menyediakan makanan buat tubuh kita. Nah, perhatikanlah sumber makanan yang mengandung lemak seperti lemak nabati, yaitu dari kacang hijau, kacang tanah, ya, dan kacang merah. Lalu ada lemak hewani yang berasal dari daging, kemudian mentega, lalu ikan, telur, dan susu.
Baik anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana zat makanan, protein, mineral, vitamin, dan air. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di